Freddie Mercury dikenal sebagai orang yang selalu tampak kuat. Di depan publik, dia tidak pernah terlihat runtuh. Ia tetap naik panggung, tetap rekaman, tetap muncul di kamera dengan senyum yang sama. Masalahnya, semua itu terjadi ketika tubuhnya sudah mulai rusak. Dan ia memilih tetap menjalani semuanya tanpa berhenti. Orang-orang di terdekatnya tahu apa yang sedang terjadi. Publik tidak. Saat dunia merayakan Freddie Mercury, ia justru menjalani hidup dengan satu kenyataan besar yang ia simpan sendiri. Kita ikuti kisah ini. Ada bagian terpenting dari Freddie Mercury yang tidak pernah dibuka ke publik. Freddie Mercury dikenal lewat caranya mencuri perhatian di atas panggung. Gesturnya ekspresif, karakter suara yang khas luar biasa, dan penampilannya super maksimal. Kostumnya sengaja mencolok. Gerakannya presisi. Setiap teriakan, jeda, dan langkah dipakai untuk satu tujuan, menjaga kendali di hadapan penonton. Orang mengenalnya lewat lagu-lagu besar, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love. Lagu-lagu itu bukan sekedar hit, itu bukti kekuasaan di atas panggung. Ada satu momen ketika semua itu terlihat paling jelas. Live Aid 1985, Wembley Stadium. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Freddie tidak sekedar tampil. Ia mengambil alih suasana dengan kendali penuh. Puluhan ribu orang mengikuti setiap isyaratnya, bertepuk tangan, dan bernyanyi sesuai arah yang ia tentukan. Di momen itu, emosi satu stadion berada di tangannya. Bukan karena lagu-lagunya saja, tapi karena semua mata, semua suara, dan semua energi bergerak mengikuti satu orang, Freddie Mercury. Dan masalahnya muncul karena kendali itu hanya ada di atas panggung. Sebegitu konser selesai, kendali berhenti. Freddie pulang, tanpa sorakan, tanpa peran. Yang tersisa bukan ikon, melainkan satu orang yang harus menghadapi hidupnya sendiri. Freddie tidak lahir sebagai Freddie Mercury. Nama aslinya Farouk Bulsara. Lahir 5 September 1946 di Zanzibar. Saat itu wilayah protektorat Inggris. Keluarga Parsi, tradisi kuat. Sejak kecil hidup Freddie sudah diwarnai jarak dan kesendirian. Ia sekolah di asrama di India jauh dari orang tuanya. Pemalu dan harus belajar menghadapi semuanya sendiri. Dan fisiknya bikin dia gampang jadi target ejekan, terutama giginya. Ada julukan-julukan yang menempel. Julukan yang kalau kamu masih kecil rasanya bukan cuma malu, tapi menghancurkan. Dan di situ Freddie kecil belajar satu hal. Kalau kamu tidak bisa menang dengan fisik, kamu cari cara lain. Musik jadi pelariannya. Piano sejak umur 7 tahun, dan dari situ bakatnya mulai kebaca. Bahkan umur 12 tahun, dia bikin band pertamanya. Ini bukan soal anak yang hobi musik. Ini tentang anak yang butuh sesuatu untuk bertahan. Di momen itu juga, ia mulai memakai nama Freddie. Pelan-pelan, ia membangun persona, bukan buat gaya-gayaan. Karena tanpa itu, ia sering merasa seperti orang yang tidak tahu harus menjadi siapa. Tahun 1964, hidup Freddie berubah dalam satu hentakan. Kekacauan pecah di Zanzibar. Banyak nyawa melayang. Dan dalam waktu singkat, rumah yang ia kenal tak lagi aman untuk ditinggali. Keluarganya kabur, dan mereka keluar tepat waktu. Mereka pindah ke Inggris, dengan rasa takut yang masih ada, tapi juga peluang untuk mengubah arah hidupnya. Di sanalah, Freddie mulai benar-benar menaruh dirinya di dunia musik. Bukan lagi sebagai hobi, tapi sebagai jalan hidup untuk bertahan. Di akhir 1960-an, Freddie mencoba beberapa proyek. Tidak semuanya berjalan mulus, dan tidak semuanya membuahkan hasil. Sampai akhirnya, ia bertemu sebuah band bernama Smile. Freddie masuk, dan dari titik itu, Queen lahir. Tahun 70-an dan 80-an, Queen meledak. Freddie bukan lagi sekedar vokalis. Ia menjadi fenomena sejati. It was then that I sort of thought about
The name Queen, the name lent itself to a lot of things, very grand. Namun bersamaan dengan ketenaran itu, hidup pribadinya ikut terseret ke sorotan. Media dan publik terus mengulik kehidupan pribadinya, gaya panggungnya, dan cara ia mengekspresikan diri. Freddie jarang memberi jawaban pasti. Ia lebih sering menghindar atau menjawab samar. Di tengah semua itu ada satu hubungan yang paling berarti bagi Freddie, yaitu Mary Austin. Mereka dekat sejak awal kariernya. Bukan hubungan yang ramai, tapi stabil. Bahkan sempat sampai pada titik di mana mereka merencanakan hidup bersama. And I don't think he ever thought that I would be supportive of him becoming a gay. Namun pada akhirnya, Freddie memilih jujur pada dirinya sendiri. Ia menyadari ketertarikannya pada pria, sebuah kejujuran yang mengubah segalanya. Hubungan romantis mereka pun berakhir, tapi rasa saling memiliki itu tidak hilang. Ikatan mereka tetap bertahan, meski bentuknya tak lagi sama. Setelah Mary, hidup Freddie memasuki fase yang jauh lebih rapuh. Ia dekat dengan Paul Banter, bukan sekedar teman, tapi orang yang perlahan masuk terlalu jauh ke hidupnya. Hubungan ini tidak memberi ketenangan. Paul tidak datang sebagai pendamping, tapi sebagai pengarah, menentukan siapa yang ada di sekeliling Freddie, kemana ia pergi, dan dunia seperti apa yang ia jalani. Dunia yang ia jalani pun berubah arah. Pesta demi pesta datang tanpa jeda, hingga perlahan Freddie tak lagi tahu mana yang ia inginkan dan mana yang sudah menguasainya. Dan ketika hubungan itu pecah, Paul menjual cerita pribadi Freddie ke tabloid. Bukan gosip kecil, tapi pengkhianatan. Baru setelah itu, Freddie menemukan ketenangan bersama Jim Hutton. Jim bukan hanya pasangan, ia menjadi orang yang bertahan di sisi Freddie saat hidupnya mulai runtuh. Bagi orang luar, semua ini terlihat seperti kebebasan. Padahal, bagi Freddie, itu bukan kebebasan, itu pelarian. Masuk akhir 1980-an, tubuh Freddie mulai berubah. Ia lebih sering sakit, tenaganya tidak lagi sama. Orang-orang terdekat mulai menyadari ada sesuatu yang serius. Lalu satu kenyataan yang tak bisa dihindari muncul, AIDS. Di masa itu penyakit ini melampaui urusan medis, membawa stigma, ketakutan, dan jarak yang memisahkan manusia satu sama lain. Freddie memilih menanggung itu sendirian. Di balik sorot lampu dan sorakan, ia menyimpan kondisinya rapat-rapat. Bukan karena kuat, tapi karena berhenti bukan pilihan. Ia tetap bekerja, tetap masuk studio, tetap menciptakan karya saat tubuhnya sendiri terus memberi tanda untuk berhenti. Di sisa tenaganya, these are the days of our lives. The show must go on. Lagu-lagu terakhir yang ia selesaikan saat ia tahu tubuhnya tidak akan lama lagi bertahan. 24 November 1991, sehari setelah ia mengumumkan kondisinya ke publik, Freddie Mercury meninggal dunia di rumahnya di London. Dan barulah dunia menangis. Freddie menghabiskan hidupnya menemani banyak orang. Saat ia sendiri jatuh, tak ada suara yang kembali. Ia tidak pergi sebagai legenda di atas panggung. Ia pergi sebagai manusia yang terlalu lama menahan semuanya sendiri. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Kita sering baru peduli setelah seseorang benar-benar pergi. Kalau kamu tidak mengikuti Postera, mungkin ini memang pertemuan terakhir kita. Jika kamu memilih, selamat. Pengetahuanmu akan bertambah hari demi hari.